Pustaka Sekarang DNA ya? kalau nggak salah materi tentang pustaka DNA, Bu. Oke, ya. Oke, tentang pustaka DNA. Jadinya pustaka DNA adalah kumpulan klon-klon. Masing-masing klon mengandung fragmen DNA yang berbeda dari satu spesies. Pustaka DNA ada dua macam, DNA genomik dan pustaka cDNA. Kalau pustaka DNA genomik, klon-klon mengandung fragmen DNA genom yang berbeda, mencakup seluruh genom, dan gen spesies eukariot masih mengandung intron. Jadinya sumber DNA-nya adalah dari genom. Tapi kalau pustaka cDNA, ini dibuat dari mRNA. Karena itu hanya mengandung gen-gen yang diekspresi. Dan gen spesies eukariot tidak mengandung intron. Jadinya, ke pustaka DNA genomik, sumber DNA-nya bisa ambil dari jaringan manapun juga, karena genom yang di dalam setiap sel pada suatu individu itu semuanya sama. Tapi kalau membuat pustaka cDNA, karena dibuat dari mRNA, harus pastikan bahwa gen yang kita cari itu diekspresi di jaringan yang kita isolasi. Jadi harus benar-benar milih jaringan apa yang akan diisolasi sehingga gennya kita tahu bahwa gennya diekspresi. Jadi kalau gennya tidak diekspresi ya tidak akan kita peroleh mRNA dari gen tersebut. Jadinya ini slide berikut. Jadinya ini gambaran sebelah kiri. Ini paling atas, ini adalah DNA kromosom. Ada gen A dan ada gen B. Gen A kalau untuk membuat pustaka DNA kita isolasi dari DNA kromosomnya tersebut. Potong dulu dengan enzim restriksi sehingga diperoleh fragmen-fragmen yang lebih pendek. Dan fragmen tersebut kemudian diklon ke dalam suatu vektor. Sehingga pada waktu cloning ada ribuan klon yang masing-masing klon mengandung bagian DNA genom yang berbeda. Sedangkan untuk pustaka cDNA, maka yang gambar sebelah kanan, di sini gennya harus ditranskripsi dulu. Dan tingkat transkripsi masing-masing gen berbeda. Ada yang transkripsinya banyak, ada yang transkripsinya sedikit. Setelah ditranskripsi, kalau ini dari sel eukariot, maka akan terjadi splicing. Dan setelah splicing baru menghasilkan mRNA. Jadi kalau gen dari eukariot, maka transkrip primernya itu harus diproses dulu. Salah satu adalah splicing, di mana pada proses splicing intronnya dihilangkan. Lalu kemudian baru kita buat dengan reverse transcription, dengan enzim reverse transkriptase kita membuat cDNA-nya dari mRNA tersebut dan kemudian baru diklon. Jadi kumpulan klon tersebut itu disebut sebagai pustaka cDNA. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ke slide berikut. Ibu izin tanya. Jadi
Pustaka DNA itu DNA yang telah dikloning. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaan apa tadi? Apakah pustaka DNA itu sama dengan DNA yang telah dikloning? Ya, jadinya DNA yang telah diklon kan yang diklon banyak sekali, bukan satu saja, tapi banyak. Nah, itu disebut pustaka. Dan diharapkan semua DNA, kalau pada DNA pustaka DNA genom diharapkan dalam kumpulan klon-klon tersebut semua DNA dari genom ada di dalam. Sedangkan kalau pada pustaka DNA di dalam kumpulan klon-klon yang ada, semua gen yang diekspresi ada di dalam pustaka. Minimal ada klon yang mengandung gen tertentu. Ada lagi pertanyaan? Baik, Bu. Terima kasih. Jadi ini gambar pembuatan pustaka DNA genomik. Slide berikut. Ini gimana DNA manusia, kemudian dipotong dengan enzim restriksi menjadi fragmen-fragmen kecil. Jadi bisa ada jutaan fragmen DNA genom. Kemudian masing-masing fragmen itu dimasukkan ke dalam plasmid. Jadi setiap plasmid tersebut akan mengandung DNA rekombinan yang berbeda. Akan mengandung DNA berbeda. Nah, setelah plasmidnya ditumbuhkan, akan menjadi plasmidnya dimasukkan ke dalam bakteri, kemudian bakteri ditumbuhkan. Jadinya setiap yang tumbuh itu mengandung plasmid yang isinya gen yang berbeda. Slide berikut. Nah, sekarang supaya kita memastikan bahwa gen yang kita cari ada dalam pustaka genom tersebut, maka harus dihitung berapa klon yang diperlukan. Misalnya kalau klonnya cuma ada 10, ya nggak mungkin semua gen ada terwakili dalam pustaka tersebut. Ini ada perhitungan bagaimana menentukan berapa klon yang kita butuhkan supaya pustaka DNA tersebut mengandung gen yang kita cari. Jadi agar pustaka genom lengkap diperlukan jumlah klon yang banyak. N adalah jumlah klonnya sama dengan ln kali 1 kurang P dibagi ln kali 1 kurang 1/G. Di mana P ada probabilitas untuk memperoleh fragmen DNA genom tertentu. 1/G adalah fraksi genom yang terdapat pada masing-masing klon. Jadinya jumlah klon harus makin banyak bila probabilitas pustaka gennya lengkap lebih tinggi. Apabila ukuran genomnya lebih besar, tentu kita akan membutuhkan lebih banyak klon. Dan apabila ukuran fragmen DNA sisipan lebih kecil, maka perlu jumlah klon yang lebih banyak. Slide berikut.
Ini contoh besarnya pustaka genom yang diperlukan. Bila ukuran fragmen DNA dalam masing-masing klon 17 kilobasa dan diinginkan probabilitas 99%, pustaka DNA mengandung seluruh genom. Ini ada perhitungan untuk genom manusia dan ada perhitungan untuk genom E. coli. Kalau genom manusia ukurannya adalah 3,3 kali 10 pangkat 6 kilobasa atau 3,3 kali 10 pangkat 9 pasang basa. Jadinya perhitungannya jadi N sama dengan ln kali 1 kurang 0,99. Ini kan probabilitas yang kita inginkan 99%. Dibagi ln kali 1 kurang 17 kilobasa. 17 kilobasa adalah ukuran fragmen yang ada di dalam plasmid. Dibagi dengan ukuran genom. 3,3 kali 10 pangkat 6 kilobasa. Ini sama dengan ln 0,01 bagi ln 0,999995. Sehingga perhitungannya menjadi 9,2 kali 10 pangkat 5 klon. Jadinya di sini perlu 920.000 klon. Nah, sekarang kalau yang kita gunakan adalah genom E. coli, genom E. coli jauh lebih kecil ukurannya. Ini 4,5 kali 10 pangkat 3 kilobasa. Dengan dimasukkan datanya ke dalam persamaan yang tadi, maka jumlah klon yang diperlukan hanya 1,2 kali 10 pangkat 3 atau sekitar 1.200 klon. Ini kita lihat perbedaan jumlah klon yang diperlukan cukup jauh karena ukuran genomnya berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Hitung berapa jumlah klon yang diperlukan dalam suatu pustaka E. coli. Bila ukuran fragmen DNA dalam masing-masing klon 10 kilobasa dan diinginkan probabilitas 69% agar pustaka DNA mengandung seluruh genom. Ini sama tugas yang sebelumnya pada hari Jumat. Jadi untuk hari Jumat ada tugas 1, 2, dan 3 ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ya, silakan. fungsi dari pustaka DNA ini tuh apa, Bu? Untuk mengisolasi gen. Oh, jadi Kalau kita nggak sebuah punya informasi prosedur. apa-apa tentang gen tersebut, kita nggak punya sequence gen tersebut kan nggak bisa di PCR. Dia kan harus tahu sequence-nya harus dari genom spesies tersebut, sehingga kita tidak mungkin kerja dengan mengisolasi langsung dari 10 pangkat 9 kilobasa, 10 pangkat 10.000 kilobasa kan ukurannya terlalu banyak. Dan untuk kalau kita klon di plasmid, paling besar juga paling 15 kilobasa bisa masuk. Ya. Nah, itu masing-masing fragmen dari genom tersebut harus kita masukkan ke plasmid dulu. Baru kemudian kita seleksi, cari mana klon yang mana yang mengandung gen yang kita cari. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, slide berikut. Sudah
ditentukan berapa banyak klon yang diperlukan. Sekarang ini proses pembuatan pustaka DNA genomiknya. Jadinya ini dimulai dengan gambar di tengah, yang di dalam kotak itu adalah DNA genomnya. Mula-mula kita isolasi DNA genom, lalu dipotong dengan BAM-H1. BAM-H1 adalah enzim restriksi. Nah, DNA genom dipotong tidak sempurna atau dipotong parsial. Itu supaya ukuran fragmen hasil pemotongan disesuaikan dengan vektornya. Dan setelah dipot dan fragmen yang diharapkan, lalu ligasi ke dalam vektor. Jadinya ini hasil pemotongan DNA genom dengan slide berikut. Pada gambar sebelah kanan, hasil pemotongan genom dengan enzim restriksi dengan waktu yang berbeda. Ini pengambilan fragmen DNA hasil pemotongan dengan enzim restriksi. Kita lihat kalau mulai dari kiri ke kanan, makin banyak enzim restriksi yang digunakan, atau makin lama DNA-nya diinkubasi dengan enzim restriksi, maka ukuran fragmen DNA-nya akan makin kecil. Elektroforesisnya, sumurnya ada di atas dan arah elektroforesis ke bawah. Kita lihat makin ke kiri, makin ke kanan, ukuran DNA-nya makin kecil. Nah, sekarang kita tentukan kita ingin ukuran genom sebesar apa. Jadinya fragmen DNA dipotong dari gel agarosa, kita pilih DNA dengan ukuran yang diharapkan, dipotong dari gel. Oke, bagian yang intensitas paling tinggi pada ukuran DNA yang lebih besar daripada ukuran fragmen DNA yang ingin diisolasi. Karena DNA dengan intensitas yang sama, kalau intensitasnya sama tapi ukuran fragmennya beda, yang mana yang mengandung jumlah molekul DNA lebih banyak? DNA ukuran besar atau DNA ukuran kecil? Kecil. Ya, kalau ukurannya kecil, intensitas sama, maka jumlah molekul DNA-nya harus lebih banyak. Karena itu kita cenderung mengambil bagian yang ukurannya yang lebih besar begitu. Agak lebih. Karena yang menentukan ada berapa klon adalah jumlah molekul DNA-nya ya. Yang biasanya kalau kita lakukan cloning, maka dari kumpulan klon yang ada, jumlah klon yang mengandung ukuran DNA lebih kecil akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan klon yang mengandung ukuran DNA yang lebih besar. Intensitas DNA menunjukkan jumlah DNA dalam berat DNA nanogram, bukan dalam jumlah molekul DNA nanomol. DNA dengan intensitas sama tetapi ukuran berbeda yang mengandung lebih banyak molekul DNA adalah yang ukurannya kecil ya. Jadi udah. Slide berikut.
Oke, sekarang kita beralih ke pembuatan pustaka DNA genomik. Oh enggak, ini tadi baru DNA-nya, sekarang cloningnya. Ini restriksi delegasi ke vektor. Untuk pustaka DNA ada yang berbentuk plasmid, ada yang berbentuk bakteriofag lambda, ada yang virus. Bakteriofag lambda adalah virus. Jadinya kalau gambar plasmid yang di tengah, masing-masing klon ini mengandung bagian DNA spesifik. Ini kalau plasmidnya kita gunakan untuk transformasi sel, akan kita peroleh pustaka DNA plasmid. Kita masuk tersebut dalam jeda. Ini sebelah gambar sebelah kanan. Ini gambar bakteriofag yang mengandung DNA rekombinan. Bakteriofag adalah virus yang menyerang E. coli. Pustaka DNA fag hasil in vitro packaging dan infeksi sel bakteri. Jadi in vitro packaging adalah cara untuk memasukkan DNA-nya ke dalam kepala virus. Kalau DNA sudah masuk ke dalam kepala virus dan sudah terbentuk virus yang utuh, baru kita gunakan untuk bakteri. Sudah dapat tentang virus? Virologi belum ya? Udah. Belum, Ibu. Belum ya? Oke. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk bakteriofag dimasukkan ke dalam plasmid, ke dalam bakteri kan dia mengalami siklus litik sama lisogenik. Probabilitas keberhasilannya itu berapa persen ya Bu? Sehingga si plasmidnya tuh bisa sehingga si DNA rekombinannya itu bisa nempel di plasmid rekombinannya. Ini plasmid sama fake itu proses beda ya. Kalau kita gunakan plasmid, hanya plasmid saja. Kalau kita gunakan fag, phage, maka itu hanya virus saja. Dan ini biasanya pakai siklus yang litik. Jadi kita bisa mengamati bakteri yang sudah diinfeksi oleh fag kalau dari hasil lisis bakteri tersebut. Kalau mengamati koloni bakteri kan misalnya cawan petrinya kosong lalu ada jendolan koloni bakteri. Ini kalau pustaka DNA genomnya dalam plasmid yang kita punya adalah klon-klon yang berupa koloni-koloni bakteri. Tapi kalau fag, maka kita mempunyai cawan petri yang rata dengan bakteri. Nanti ada bagian-bagian tertentu kelihatan seperti bolong-bolong kecil. Itu bagian yang diinfeksi oleh bakteriofag. Jadi selnya lisis. Ini itu dua sistem yang berbeda sama sekali jadinya. Plasmid dengan bakteriofag nggak dicampur aduk. Ada lagi pertanyaan? Baik Bu, terima kasih. Oke, sekarang kita beralih ke pustaka cDNA. Ini paling atas adalah gambar genomnya.
genomnya ditranskripsi, hasil transkripsinya kemudian diproses menjadi mRNA. Dalam hal ini yang diisolasi adalah RNA total. Seluruh mRNA yang ada itu yang diproses, yang diisolasi, baik RNA yang sudah diproses maupun yang belum. Baru kemudian kita isolasi polyapus RNA. Kan kalau pada sel eukariot, salah satu pemrosesan dari RNA adalah tadi intronnya hilang, lalu ada penambahan poli A di ujung 3 aksen dari RNA-nya. Karena itu kalau ingin isolasi gen, kita isolasi RNA yang mempunyai ekor poli A. Ini polyapus RNA itu ekivalen dengan mRNA eukariot. Setelah mRNA-nya diisolasi, baru kemudian disintesis cDNA-nya dan ligasi dengan DNA vektor, baru transformasi sel. Berikut, oke. Jadinya ini gambar mRNA yang diperoleh dari jaringan. Setelah mRNA dimurnikan, kemudian ditambahkan primer poli T. Primer poli T tersebut supaya dia bisa ikatan dengan ekor poli A dari mRNA. Kemudian ditambahkan enzim reverse transkriptase sehingga akan disintesis cDNA. Dalam hal ini gambarnya yang mRNA adalah biru, yang cDNA adalah merah. Kemudian diberi RNase H di mana mRNA-nya didegradasi dan mRNA yang telah degradasi parsial ini bisa berfungsi sebagai primer untuk sintesis rantai kedua dari cDNA. Sehingga pada akhirnya kita memperoleh DNA rantai ganda yang sekuensnya satu rantai sama dengan ekivalen dengan mRNA-nya, satu lagi komplementer dengan mRNA-nya. Ini ada pertanyaan? Oke. Ibu mau nanya. Ya, silakan. Buat pustaka DNA ini tuh seperti pembuatan kompeten. Itu teh berbeda, Bu. Sel kompeten kan untuk transformasi. Jadi cloningnya sama dengan kalau kita cloning plasmid biasa. Kan kita harus bikin sel kompeten dulu, baru plasmidnya bisa dimasukkan ke dalam sel. Kalau kita kerja dengan plasmid. Bedanya kalau kita cloning hanya satu macam DNA saja, maka koloni yang tumbuh mengandung DNA yang sama. Tapi ini kan cloning menggunakan fragmen DNA yang berbeda-beda, sehingga setiap koloni yang tumbuh, masing-masing koloni mengandung fragmen DNA yang berbeda. Jadi sel kompetennya adalah sel yang kita siapkan supaya bisa ditransformasi oleh plasmid. Oke, ada lagi tanya? Oh, Oke. jadi bedanya dari gen yang dihasilkannya ya, Bu? Berbeda-beda gitu. Karena kita mulai dengan gennya, sumber gennya beda kan? Baik, Bu.
Oke, slide berikut. Jadinya ini isolasi RNA total. Selidiki dulu gen yang akan diisolasi diekspresi pada jaringan apa, fase pertumbuhan apa, atau apa yang dapat menginduksi gen tersebut. Ini untuk memastikan bahwa gen yang kita cari ada dalam pustaka cDNA-nya. Setelah diisolasi RNA totalnya, periksa kualitas RNA total dengan elektroforesis. Sekitar 75% RNA total adalah rRNA. mRNA kurang dari 5% dari RNA total. Di sebelah kanan ada hasil elektroforesis. Yang sebelah kiri adalah DNA marker untuk menunjukkan ukuran fragmen DNA. Sebelah kanan ada RNA total yang utuh. Kalau RNA totalnya utuh, maka gen rRNA-nya kan kelihatan tebal. Ini karena eukariot ada 28S rRNA dan 18S rRNA. Karena dia 75% dari RNA total, maka ini pitanya tebal. Kalau pita tebal ini kedua pita tebal ini tidak kelihatan, berarti RNA-nya sudah terdegradasi, seperti gambar yang di tengah. Kalau sudah terdegradasi ya harus isolasi RNA lagi. Nggak bisa kita gunakan. Oke, ada pertanyaan? Nah, setelah RNA total diisolasi, kita seleksi poly-A plus RNA. Mula-mula denaturasi dengan panas, kemudian didinginkan dalam es, didinginkan tiba-tiba untuk memastikan bahwa masih tetap terdenaturasi. Lalu masukkan dalam kolom oligodete-selulosa, yaitu molekul selulosa yang mempunyai oligonukleotida yang isinya C semua. Ini RNA total dimasukkan ke dalam kolom, maka yang keluar adalah yang poly A minus RNA. RNA yang tidak mengandung poly A. Sehingga yang tertahan adalah mRNA. Setelah itu yang poly A minus RNA keluar, baru kita elusi poly A plus RNA-nya menggunakan buffer dengan konsentrasi garam yang rendah. Ini supaya poly A plusnya lepas dari oligo-DT-nya. Jadi di tengah adalah hasil elektroforesis. Nomor 1 adalah marker DNA. Nomor 2, marker RNA yang harus digunakan. Nomor 2 adalah RNA total. Nomor 3, itu yang nomor 3, poly A minus RNA atau poly A plus RNA? Poly A minus. Ya, poly A minus RNA, karena kita lihat RNA ribosomnya masih tebal, sedangkan di latar belakangnya udah banyak yang hilang. Lalu nomor 4 itu yang kita harapkan sebagian besar adalah poly A plus RNA. Ada pertanyaan? Oke, kemudian reverse transkriptase mensintesis cDNA dari RNA. Sumber enzim ada banyak macam, ini contoh.
Ada MMLV, Moloninurin leukemia virus, AMV, avian myeloblastosis virus, sama HIV, human immunodeficiency virus. Jadi transkriptase biasanya dihasilkan oleh retrovirus. Ini itu enzimnya kita ambil dari retrovirus. Memerlukan primer oligonukleotida untuk mulai sintesis DNA. Di contoh tadi kita gunakan DT primer. Lalu bisa juga menggunakan hexamer acak atau random primer. Atau bisa juga spesifik untuk gen tertentu. Slide berikut. Nah, tadi kan sudah diisolasi mRNA-nya, yaitu RNA yang poli A plus RNA yang mengandung ekor poli A. Nah, sekarang kalau kita mulai sintesis rantai pertama cDNA dengan primer oligo DT, maka proses sintesisnya akan dimulai dari ujung. Dan keuntungannya, ya khusus mengsintesis poli A plus mRNA. Kelemahannya, pustakanya belum tentu mengandung, tidak selalu mengandung sequence dari gennya. Karena kalau di gambar tersebut, yang dalam kotak itu adalah sequence gen. Sebelah kiri adalah apa istilahnya? Untranslated 5' the untranslated region UTR ya. Daerah yang kan yang mengkode gen hanya mulai dari ATG start codon sampai stop codon. Tapi di sebelah 5 aksen start codon masih ada sequence tertentu. Masih ada mRNA-nya, dan sebelah 3 aksen dari stop codon ada sequence, masih ada mRNA yang cukup panjang. Karena itu kalau kita mulai dari ujung, mungkin banyak yang sebagian besar terisi bagian yang tidak ditranslasi. cDNA juga belum tentu mengandung ujung 5 aksen dari mRNA. Bisa juga mengandung. Nah, sekarang kalau kita menggunakan random primer yang acak panjangnya 6 nukleotida untuk memulai sintesis cDNA, maka proses sintesis cDNA bisa mulai dari berbagai tempat di mRNA-nya. Ada yang di ujung, ada yang di tengah. Jadinya ini menghasilkan banyak sequence yang diharapkan. Keuntungannya, jumlah sequence cDNA yang diperoleh lebih banyak. Kelemahannya, ukuran cDNA-nya bisa kecil, dan poliaminase mRNA juga akan disintesis. Lalu cDNA tidak mengandung ujung 3 aksen dari mRNA. Bisa juga kalau kita bukan mau buat pustaka cDNA, tapi hanya mau isolasi gen spesifik, maka kita bisa menggunakan primer spesifik. cDNA akan diperkaya dengan sequence yang spesifik, dan pustaka cDNA ini manfaatnya akan terbatas. Jadi sekarang kalau mau cari gen spesifik, langsung pakai PCR ya. Udah nggak pakai pustaka cDNA lagi. Oke, ada pertanyaan? Ibu, mohon maaf. Jinitnya tinggal 2 menit lagi, Bu.
Apakah Oke, mau ganti jilid? oke, udah sampai di sini aja deh. Nanti dilanjutkan di pas waktu kuliah. Minggu ini masih banyak. Masih banyak sih. Oke, sampai sini aja. Jadi sampai ke tahap sintesis lantai pertama ya. Oke, sampai sini. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Mohon Waalaikumsalam. maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.